ya untuk memberikan materi tes wawasan kebangsaan, di mana hari ini topik kita berbicara mengenai penerapan demokrasi di Indonesia. Dan Kakak harap untuk adik-adik semuanya, meskipun memang terjadi fenomena yang tidak kita inginkan pada masa sekarang ini, Kakak harap itu tidak melunturkan semangat kalian maupun niat kalian untuk tetap belajar di rumah. Dan jangan lupa juga untuk lebih banyak melatih soal-soal mengenai tes wawasan kebangsaan. Oke adik-adik, seperti yang minggu lalu ya Kakak ingatkan, apabila adik-adik ada yang kurang memahami materi-materi yang Kakak berikan kepada kalian bisa chat pribadi Kakak, nanti Kakak akan memberikan penjelasan sampai adik-adik mengerti mengenai materi tersebut. Oke adik-adik, saat ini kita akan membahas mengenai upaya penerapan demokrasi di Indonesia. Kakak rasa beberapa di antara kalian ada yang sudah pernah mempelajari materi demokrasi. Nah, tapi supaya untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian mengenai demokrasi, nah kita akan belajar kembali mengenai topik ini. Oke adik-adik, langsung saja. Berbicara mengenai ya penerapan demokrasi di Indonesia, ya secara etimologi dikatakan bahwa demokrasi itu berasal dari bahasa Latin, ya dia berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, ya di sini Kakak buat ada demos dan kratos, ya demos itu artinya rakyat dan kratos itu artinya pemerintahan. Oke, nah seperti adik-adik yang ketahui ya, kalau secara luas itu yang kita ketahui bahwa pengertian dari demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi singkatnya demokrasi itu artinya pemerintahan rakyat. Nah adik-adik, nah seperti yang kita ketahui juga, demokrasi ini pertama kali dicetuskan oleh seorang ahli, ya seorang ahli dari Amerika yang bernama Abraham Lincoln. Jadi beliaulah yang pertama sekali yang menciptakan pengertian demokrasi yang mengarah kepada pemerintahan rakyat, seperti itu dia. Nah makanya, karena kebetulan di Indonesia menganut yang namanya demokrasi Pancasila, sehingga kita juga mengupayakan bagaimana cara merealisasikan demokrasi Pancasila tersebut melalui adanya yang namanya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, nah yang berikutnya ya kita akan belajar mengenai sejarah demokrasi di Indonesia. Nah, jadi adik-adik ada beberapa demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia. Oke, jadi demokrasi bukan hanya demokrasi Pancasila saja yang pernah berlaku di Indonesia, tetapi juga ada jenis demokrasi yang lain. Oke, nah jenis demokrasi seperti apa itu? Nah, mari kita akan belajar. Yang pertama, di sini kita lihat ada yang namanya demokrasi parlementer. Di sini ada yang namanya demokrasi parlementer atau biasa disebut dengan istilah demokrasi liberal. Jadi berbicara mengenai demokrasi liberal itu artinya bebas ya. Nah maka kita ya pengertian dari demokrasi parlementer ini adalah pengambilan keputusan yang mengutamakan yang namanya kebebasan individu. Oke. Nah jadi di sini demokrasi parlementer itu dia mengutamakan yang namanya kebebasan individu. Nah seperti yang Kakak katakan tadi, ya, liberal itu dia identik dengan yang namanya kebebasan. Oke, jadi kita mengambil ini dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 5 Juli tahun 1949. Nah jadi kita menggunakan demokrasi parlementer ini pada masa awal kemerdekaan. Oke adik-adik, nah yang berikutnya ya, ternyata pada masa demokrasi parlementer ini ya, kehidupan politik kita itu tidak stabil ya, sehingga kebijakan pemerintah tidak bisa dijalankan. Nah adik-adik, mengapa tidak stabil? Nah kita kembali ke pengertiannya, mengutamakan kebebasan individu. Maka pada saat itu ya masyarakat bebas mengutarakan pendapat dan pemerintah pun bebas untuk mengerjakan atau menjalankan negara sesuai mereka. Nah, jadi karena masyarakat dengan pemerintah itu ya sama-sama bebas, sehingga cenderung menimbulkan yang namanya ya tidak dapatnya yang namanya tujuan yang dihasilkan dari demokrasi parlementer tersebut, sehingga dikatakan di sini ya kebijakan pemerintah tidak bisa dijalankan. Ya, akibat pada masa itu kebebasan berpendapat dibuka seluas-luasnya, ya, tetapi tidak ada batasannya. Nah, itulah yang menyebabkan kondisi politik masyarakat Indonesia pada masa itu tidak stabil. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita lihat berikutnya. Di sini ada yang namanya demokrasi terpimpin. Nah, jadi adik-adik dulu kita pernah hidup pada era demokrasi terpimpin. Ya, jadi demokrasi terpimpin ini dia ya
Sebenarnya ada beberapa hal ya yang menjadi alasan kenapa demokrasi terpimpin ini diterapkan di Indonesia. Nah, kalau kita pikir-pikir, nah namanya demokrasi terpimpin, nah, so pasti penyelenggaraan pemerintah itu dia terpusat dan dijalankan oleh pemerintah secara terpusat, karena kan di sini dia menggunakan kata terpimpin, berarti ya segala ketentuan penyelenggaraan negara berdasarkan pada keputusan pemimpin ataupun penguasa. Nah, jadi tadi ada beberapa hal ya yang membuat demokrasi terpimpin ini dulu bisa dapat diterapkan di Indonesia. Nah, apa aja alasannya? Yang pertama, ya ternyata diyakini demokrasi terpimpin itu dia tidak diktator. Tidak diktator itu dia maksudnya tidak terpusat. Oke, tidak terpusat dan tidak otoriter. Oke, yang berikutnya sesuai dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia. Oke, nah mengapa dikatakannya sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia? Nah, karena kita lihat ya poin yang keempat di sini ada permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, seharusnya pada masa itu ya pengambilan keputusan itu dia didasarkan pada sila keempat dengan cara musyawarah mufakat. Oke, nah yang berikutnya adik-adik ya di sini ada kata meliputi persoalan kenegaraan ya. Jadi meliputi persoalan kenegaraan itu dia dapat dikatakan meliputi di berbagai bidang. Contohnya itu di bidang pemasyarakatan, sosial budaya, politik ya dan lain sebagainya. Oke, yang berikutnya ya tadi pemusyawaratan ini ya dia identik berhubungan dengan poin yang kedua ya sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nah yang berikutnya di sini ada oposisi ya, oposisi dapat dilahirkan ya, dapat melahirkan yang namanya pendapat yang sehat dan membangun. Nah, jadi adik-adik dia diharapkan pada saat kita menerapkan yang namanya demokrasi terpimpin ini ya, oposisi itu katanya dapat melahirkan pendapat yang sehat dan membangun. Nah, oposisi itu artinya apa namanya? Sebuah lembaga ya, sebuah lembaga maupun organisasi yang bertugas sebagai pengkritik pemerintah ya. Nah, jadi adik-adik kalau kita lihat dari alasan penerapan demokrasi terpimpin ini, kita lihat semuanya alasannya positif. Nah, semuanya positif alasannya. Tetapi yang jadi masalahnya adalah ya pada saat berlangsungnya demokrasi terpimpin ini ya, pelaksanaan demokrasi terpimpin ini dia ya tidak terlaksana sesuai dengan apa prinsip-prinsip demokrasi terpimpin yang sebenarnya ya, dia itu tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Nah, makanya tadi tidak heran kalau misalnya pada masa kita hidup di era demokrasi terpimpin ya, pengambilan keputusan itu didasarkan pada keputusan pemimpin. Makanya tadi kakak bilang kan tidak terlaksananya sebagaimana mestinya ya, harusnya yang dijalankan itu yang berdasarkan prinsip demokrasi terpimpinnya ini ya, yang tadi kakak ulang di atas. Oke, tetapi pada pelaksanaannya ya, kelima prinsip-prinsip ini tidak dilaksanakan sama sekali. Makanya pada masa itu masyarakat merasa bahwa demokrasi terpimpin itu tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Nah, seperti itu dia. Oke, adik-adik itu dia untuk demokrasi terpimpin yang kita terapkan pada masa orde lama. Oke, nah yang berikutnya di sini ada yang namanya demokrasi demokrasi Pancasila. Jadi demokrasi Pancasila ini adik-adik kita mulai menggunakannya pada masa orde baru. Nah, seperti yang kita ketahui, orde baru itu dia ada di masa zaman Presiden Soeharto yang dimulai dari tanggal 12 Maret 1966 yang kita gunakan hingga sekarang. Oke, nah jadi pengertian demokrasi Pancasila ini adalah ya demokrasi yang pemerintahan rakyat yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian Indonesia itu sendiri ya. Jadi sebenarnya penerapan demokrasi Pancasila ini tidak jauh beda dengan prinsip demokrasi terpimpin yang tadi ada di poin 4 ya, di mana katanya pengambilan keputusan berdasarkan permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, sama seperti di sini ya, berarti dia lebih mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, seperti itu dia. Oke adik-adik, nah itu dia untuk demokrasi Pancasila yang kita gunakan hingga sekarang. Oke, nah kita lanjut adik-adik ya.
kita lanjutkan ke wujud demokrasi. Oke, nah wujud demokrasi di Indonesia. Nah, berbicara mengenai wujud, berarti dia berbicara mengenai bentuk. Bagaimana sih bentuk penerapan demokrasi di Indonesia? Nah, apa buktinya? Nah, jadi yang menjadi bukti bahwa demokrasi itu diterapkan di Indonesia adalah dengan dilaksanakannya yang namanya pemilu. Oke, jadi pemilu itu adalah sebuah penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang nantinya akan menyelenggarakan negara. Oke, nah yang berikutnya nih, mengapa kita dalam melaksanakan yang namanya pemilu? Tentu saja ada yang namanya dasar hukumnya. Nah, ya dasar hukum itu sama artinya dengan instrumental hukum ya. Apa sih latar belakangnya kenapa kita bisa melakukan pemilu? Nah, pasti ada alasannya ya. Nah, yang pertama ya, dasar hukumnya itu terdapat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oke, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yang kedua, ya, dasar hukumnya itu terdapat di sila ya, di Pancasila, yaitu sila keempat Pancasila. Oke, nah yang berikutnya yang ketiga, dia terdapat dalam pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi adik-adik pasal 23E ini dia berbicara mengenai tentang pemilu ya, dimana dia pasal 23E ayat 1-nya dia berbicara mengenai asas pemilu ya, ayat 2-nya dia berbicara mengenai pemilu presiden, wakil presiden, DPR ya, DPR, DPD, DPRD juga. Nah, kalau ayat 3-nya dia berbicara mengenai katanya yang ikut serta yang dalam pemilihan DPR dan DPRD itu dia dapat dilakukan melalui partai politik. Sementara ayat 4-nya dia berbicara mengenai pemilu, yang pemilu DPD itu katanya dapat diikuti melalui yang namanya perseorangan. Oke, nah kalau ayat 5-nya dia berbicara mengenai ketentuan lebih lanjut yaitu dalam undang-undang. Oke, nah yang berikutnya adik-adik, di sini kita akan berbicara mengenai asas pemilu. Oke, kita lanjutkan ke wujud demokrasi yang dilakukan di Indonesia. Nah, yang berikutnya, wujud demokrasi di Indonesia itu adalah ditandai dengan dilaksanakannya yang namanya pemilu. Jadi pemilu itu adalah sebuah sistem pemilihan umum yang dilakukan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang nantinya akan bertugas sebagai penyelenggaraan negara. Oke, nah adik-adik di sini juga kakak buat ya, ada dasar hukum pemilu ya. Mengapa kita bisa melaksanakan pemilu? Tentunya ada dasar hukumnya. Oke, yang pertama, dasar hukum yang pertama itu ada yang namanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007. Oke, yang berikutnya ini terdapat di sila keempat ya, sila keempat Pancasila. Oke, nah yang berikutnya adik-adik di sini dia ada pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945. Oke, jadi pasal 23E ini dia berbicara mengenai pemilu ya, dimana ayat 1-nya dia berbicara mengenai asas pemilu yaitu berjudil ya. Nanti akan jelaskan juga berjudil itu apa. Oke, kalau dia ayat 2-nya dia berbicara mengenai pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu DPR dan DPRD. Nah, kalau ayat 3-nya dia berbicara mengenai peserta pemilu ya, peserta pemilu DPR dan DPRD katanya dapat diikuti melalui partai politik. Nah, kalau di ayat 4-nya dia berbicara peserta pemilu DPRD dapat diikuti melalui perseorangan. Nah, ayat 5-nya dia berbicara mengenai ya penyelenggara pemilu itu katanya diselenggarakan oleh KPU. Nah, ayat 6-nya dia berisi mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai pemilu. Nanti adik-adik bisa baca lagi ya buku undang-undang dasarnya. Oke, yang berikutnya adik-adik. Nah, tadi kakak bilang berbicara mengenai asas pemilu. Nah, asas pemilu itu kakak rasa sudah sering kalian dengar ya. Asas pemilu itu adik-adik dia mengarah kepada yang namanya luber-jurdil. Nah, luber-jurdil, oke, L-nya ya langsung ya, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Oke, nah langsung artinya ya masyarakat itu turun langsung ke TPS untuk melakukan pemilu. Oke, nah yang berikutnya umum. Nah, umum itu artinya berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia, tetapi dengan syarat ya dia itu telah memenuhi syarat sebagai anggota pemilu. Oke, nah yang berikutnya bebas. Nah, bebas itu artinya ya masyarakat itu bebas untuk memilih siapapun wakil rakyat yang dia inginkan. Oke, nah yang berikutnya rahasia. Nah,
Kalau rahasia ini adik-adik, ini artinya ya siapapun yang kita pilih, nah sebenarnya orang-orang lain itu tidak perlu tahu karena, nah apabila nanti ya misalnya ya ada yang bertanya kamu pilih siapa, kamu pilih siapa, kamu pilih siapa, nah takutnya nanti yang timbul itu adalah malah jadi konflik. Ya, malah jadi konflik. Makanya dikatakan asas pemilu itu dia bersifat rahasia. Ya, jadi hanya kita saja yang tahu siapa yang kita pilih. Oke, yang berikutnya jujur dan adil. Iya, harus jujur dan adil, tidak boleh curang. Oke, si warga negara itu berhak untuk memiliki yang namanya hak pilihnya. Dan kita juga memilih harus dengan hati nurani, harus jujur. Ya, kita memilih dia itu memang benar-benar karena kita yakin kalau dia itu merupakan nantinya seorang pejabat yang bisa memimpin negara kita nantinya. Seperti itu dia. Oke, yang berikutnya adik-adik, nah bentuk pemilu, ya berbicara mengenai bentuk pemilu di sini yang pertama ada dia yang dikatakan sebagai pemilu langsung. Oke, kalau dikatakan dia pemilu langsung, ini artinya dilaksanakan oleh rakyat tanpa melalui lembaga perwakilan. Nah, maksudnya rakyat itu langsung turun ya, terjun langsung ke lapangan untuk memilih pejabat negara yang nantinya akan menjabat sebagai penyelenggara negara. Nah, contohnya ya pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Oke, nah jadi pemilu presiden dan wakil presiden ini tidak bisa diwakilkan kepada siapapun, ya. Jadi masyarakatnya langsung yang memilih siapa presiden maupun wakil presiden yang masyarakat itu yakini bisa memimpin nantinya. Oke, itu dia untuk pemilu yang langsung. Oke, yang kedua, di sini adik-adik ada pemilu tidak langsung. Oke, nah berbicara mengenai pemilu tidak langsung, yang ini artinya dilaksanakan oleh lembaga perwakilan pada lembaga parlemen. Contohnya ada MPR, DPR, DPD, DPRD. Jadi maksudnya, ya kan pemilu tidak langsung. Nah ini artinya, nah proses penyelenggaraan negara itu, ya yang tadinya lembaganya itu dipilih langsung oleh rakyat, ya sudah saatnya mereka itu untuk merealisasikan pekerjaan mereka pada pemilu tidak langsung. Itu artinya, jadi pemilu tidak langsung itu identik dengan yang namanya ya penyelenggaraan negara itu ya diserahkan kepada lembaga yang berwenang. Contohnya ini karena buat lembaga legislatif yang bertugas sebagai wakil rakyat yang nantinya akan mencapai maupun menampung aspirasi seluruh masyarakat. Nah seperti itu dia. Oke, adik-adik kita lanjutkan ya ke sistem pemilu. Jadi sistem pemilu ini adik-adik ada dua. Yang pertama, di sini ada yang namanya sistem pemilu distrik ya, bukan distrik pakai D. Oke, distrik itu dia artinya sistem pemilu yang didasarkan pada lokasi pemilihan dan bukan berdasarkan jumlah penduduk. Oke, ini biasanya sih yang menganut sistem pemilu distrik ini dia contohnya seperti Papua. Ya, oke. Yang kedua, sistem pemilu proporsional. Ya, proporsional itu artinya diporsikan. Oke, jadi artinya adalah memperhatikan pertimbangan jumlah penduduk dengan jumlah kursi di daerah pemilihan. Jadi adik-adik ibaratnya tidak boleh lebih banyak kandidat dibandingkan orang yang memilih. Jadi dia harus diseimbangkan, ya, harus diseimbangkan berdasarkan jumlah penduduknya. Oke, nah yang berikutnya kita masuk ke sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia. Oke adik-adik, nah jadi adik-adik berbicara mengenai pelaksanaan pemilu di Indonesia, mungkin kalau kakak bertanya kapankah pemilu langsung pertama di Indonesia, nah adik-adik pasti jawabnya itu tahun 2004. Oke, tahun 2004. Nah jadi di sini kakak akan ajarkan bagaimana sih sebenarnya sejarah pemilu di Indonesia gitu ya. Nah kenapa jawabannya tidak 2004? Nanti kakak akan jelaskan apa perbedaan pemilu pertama dengan pemilu langsung pertama. Oke, mari kita simak bersama-sama ya. Yang pertama, ya pemilu yang pertama kali dilakukan itu adik-adik terjadi tanggal 1955 ya, 1955. Oke, jadi tahun 1950 ini adalah ya merupakan dilakukannya yang namanya pemilu pertama pada masa itu. Oke, nah di mana pada pemilu pertama ini ya ini adik-adik dia dilakukan oleh ya pemilu pertama ini dilakukan oleh yang namanya
jadi yang memiliki itu dulu pada pemilu pertama ini adalah MPR. Jadi belum langsung rakyatnya, ya masih lembaga MPR yang memilih. Di mana pada masa itu adik-adik mereka diberikan tugas untuk memilih anggota DPR dan anggota Dewan Konstituante. Ya, jadi anggota DPR ini dia dipilih pada tanggal 29 November. Ya, dia dipilih pada tanggal 29 November. Dan ya, yang kedua Dewan Konstituante itu dia dipilih pada tanggal 15 Desember. Oke, yang ini kita lanjutkan ya ke pelaksanaan pemilu di Indonesia. Oke, nah jadi pelaksanaan pemilu di Indonesia itu tadi dilaksanakan pertama kali tahun 1955. Nah jadi kebanyakan memang diantara adik-adik sekalian kalau katanya kapan sih pemilu pertama dilakukan di Indonesia, kebanyakan menjawab tahun 2004. Oke, kebanyakan menjawab tahun 2004. Nah jadi adik-adik sebenarnya antara pemilu pertama dengan pemilu langsung pertama itu dia mungkin memiliki kesamaan, tapi sebenarnya berbeda. Oke, bedanya adalah pemilu pada tahun 1955 ini, ya, pemilu pertama ini dia tidak dilakukan oleh rakyat, tetapi pada masa itu masih dilakukan oleh yang namanya MPR, jadi bukan masyarakat yang memilih. Oke, nah yang berikutnya tadi, jadi pada masa itu MPR itu melakukan pemilu untuk memilih anggota DPR yang dilakukan pada 29 September tahun 1955 dan memilih anggota Dewan Konstituante yang dilakukan pada tanggal 15 Desember. Oke, jadi ingat pemilu pertama itu dilakukan tahun 1955 di mana dia dilakukan oleh MPR. Oke, yang berikutnya ya pada pemilu pertama ini ya terdapat 5 partai yang mendominasi saat itu, ya ada 5 partai tersebut pada saat itu di mana ya ini sudah akan tuliskan ya, ini akan tuliskan berdasarkan urutan suara terbanyak pemilu pada masa itu. Nah yang paling pertama itu dia ada PRI, yang kedua ada Masyumi, yang ketiga ada NU ya Nahdlatul Ulama, yang keempat ada PKI dan yang terakhir ada PSII atau Partai Syariat Islam Indonesia. Oke, nah itu adik-adik ya partai yang mendominasi pada masa pemilu yang pertama. Oke, yang berikutnya ya lanjut ke penerapan ya pemilu yang berikutnya terjadi pada tanggal 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan yang terakhir tahun 1997. Nah, kenapa kakak akhir dulu di sini? Nah, karena alasannya ya ini merupakan pemilu yang diterapkan pada masa Orde Baru. Oke, ini merupakan pemilu yang diterapkan pada masa Orde Baru. Oke, nah jadi adik-adik seperti yang kita ketahui pada masa Orde Baru itu pernah terjadi yang namanya fusi partai politik. Fusi itu artinya penyederhanaan, ya. Jadi hanya partai-partai tertentu lah yang dapat mengikuti pemilu pada saat itu. Nah, kita lihat fusi parpol itu dia dilakukan dari yang adanya yang namanya Partai Golkar, lalu ada PDI, lalu ada PPP ya atau Partai Persatuan Pembangunan. Oke, yang berikutnya dikali ya. Nah, setelah selesai pada demokrasi yang pemilu pada masa Orde Baru, nah lalu pada tahun 1999 ya, di sini kita sudah memulai yang namanya era ya. Pada masa ini kita sudah memulai yang namanya memasuki era reformasi. Oke, kita sudah memasuki yang namanya era reformasi. Nah, maka di era reformasi kan sudah mulai dibebaskan yang namanya berpendapat. Maka pada masa itu adik-adik ya, partai politik itu dia sudah mulai dibebaskan lagi untuk dibentuk. Oke, maka pada tahun 1999 mulailah dibentuk banyak partai kembali dengan banyak partai pada saat itu 48 partai politik yang mengikuti pemilu pada saat itu. Oke, yang berikutnya adik-adik kita masuk ke pemilu langsung pertama yaitu tahun 2004. Oke adik-adik ya. Tadi perbedaannya dengan pemilu pertama itu adalah jika tadi pemilu pertama itu dia dilakukan oleh MPR. Nah, kalau yang 2004 ini dia sudah pemilu langsung artinya tadi ya bahwa pemilu itu sudah dilakukan oleh rakyat ya, oleh rakyat.
Nah, jadi rakyat itu sudah bebas untuk memilih siapapun pejabat-pejabat yang nantinya akan menyelenggarakan negara. Oke, nah itu dia untuk pemilu langsung yang pertama kali. Nah, jadi pada saat adanya yang namanya pemilu langsung pertama kali ini, ya ada sebanyak 24 partai politik ya yang mengikuti pemilu pada saat itu. Oke, nah yang berikutnya ya pada tahun 2009, ya ini juga masih belum langsung ya oleh rakyat hingga sekarang kita masih menerapkan yang namanya pemilu langsung. Oke, diikuti 38 partai politik yang mengikuti pemilu pada saat itu. Nah, yang selanjutnya di tahun 2014 ya 2014 diikuti oleh 12 partai politik, dan yang terakhir ya yang baru-baru ini dilaksanakan partai politik tahun 2019 yaitu pemilu yang diikuti sebanyak 20 partai politik pada saat itu. Nah, jadi adik-adik kakak rasa penerapan demokrasi yang telah dilaksanakan di Indonesia ini sudah sesuai dengan wujud demokrasi yang sebagaimana mestinya dan sebagaimana yang telah diterapkan dalam dasar hukum pemilu. Oke, dalam dasar hukum pemilu di mana masyarakat kita itu sudah mulai dibebaskan untuk memilih maupun sudah dibebaskan untuk mengutarakan pendapat mereka ya mengenai politik maupun mengenai siapa yang nantinya menurut mereka baik untuk memimpin negara kita untuk kedepannya. Nah, adik-adik sampai di sini materi kita mengenai penerapan demokrasi di Indonesia. Jangan lupa diulang-ulang materi yang sebelumnya juga, dan jangan lupa juga soal-soalnya dikerjakan di rumah. Jika ada yang tidak paham silakan untuk cek dulu di kakak, nanti kakak akan layani adik-adik sekalian. Nah, adik-adik jangan lupa ya belajarlah di saat orang tidur dan bekerjalah di saat orang bermalas-malasan. Tetap semangat untuk kamu semua ya, jangan menyerah dan salam pemenang.